Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melia Putri dengan akhiran NIM 348. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester matkul Hukum Pemerintahan Desa. Terima kasih. Jawaban yang pertama, Pasal 18B ayat 2 UUD NRI tahun 45 memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Selain itu, Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 45 juga menjadi dasar penting bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nah, tujuan dari pengaturan desa melalui undang-undang ini adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan desa dan desa adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara, sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal. Undang-Undang Desa Pasal 4 huruf A menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pada huruf C juga ditegaskan bahwa pengaturan ini bertujuan untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Melalui pengaturan ini, desa diberi kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, sesuai dengan adat istiadat dan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang aktif dan berdaulat, selaras dengan semangat kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Jawaban yang nomor 2 adalah syarat-syarat mutlaknya. Yang pertama, wilayah hukum adat yang jelas dan memiliki batas-batas yang diakui, yaitu wilayah desa adat harus memiliki batas yang tegas dan disepakati, baik secara adat maupun administratif. Hal ini juga penting untuk kepastian hukum agar tidak terjadi konflik dengan wilayah desa lain. Yang kedua adalah struktur kelembagaan adat yang masih berjalan dan berfungsi, yaitu harus ada sistem pemerintahan adat yang masih aktif seperti adanya pemimpin adat, misalnya kepala adat, tokoh adat, atau lembaga adat lainnya yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat adat itu sendiri. Yang ketiga, ada norma dan hukum adat yang masih dijalankan secara konsisten, yaitu desa adat perlu memiliki dan menerapkan aturan adat atau hukum tidak tertulis yang ditaati oleh warganya. Ini mencerminkan bahwa hukum adat masih relevan dan berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, yaitu kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan nasional. Walaupun berlandaskan adat, desa adat juga tetap harus bisa berjalan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, mereka juga harus bersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa meninggalkan identitas lainnya. Untuk jawaban 3, yaitu saya tinggal di Desa Pangarengan, jadi saya akan menganalisis dari desa ini. Di Desa Pangarengan itu dikenal sebagai salah satu sentra tambak garam di wilayah tersebut, karena sebagian di wilayah Pangarengan itu adalah garam. Sebagai subjek pembangunan, masyarakat Desa Pangarengan itu tidak hanya menjadi pekerja tambak, tetapi juga menjadi pengelola dan penggerak utama dalam industri garam lokal. Nah, pemerintah desa bersama kelompok petani garam setempat juga telah berupaya mengembangkan produksi garam melalui berbagai cara. Seperti yang pertama itu ada peningkatan kualitas produksi garam dengan penggunaan teknologi geomembran pada sebagian tambak yang terbukti bisa menghasilkan garam lebih bersih dan bernilai jual lebih tinggi. Yang kedua itu ada pembentukan kelompok tani garam yang bertujuan untuk memperkuat posisi tawar petani dalam rantai distribusi dan memperluas akses bantuan dari pemerintah atau mitra swasta. Yang ketiga itu ada pemanfaatan dana desa untuk membangun akses jalan ke area tambak agar distribusi garam itu menjadi lebih lancar dan efisien. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam setiap proses ini tuh menunjukkan bahwa Desa Pangarengan bukan hanya sebagai penerima program, tetapi sebagai pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam, dan dalam hal ini objeknya adalah garam. Ini menjadi contoh bagaimana sebuah desa bisa berdiri sebagai subjek pembangunan yang berdaya dan mandiri.
Jawaban untuk nomor 4 adalah pembinaan kemasyarakatan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan penting yang dimiliki oleh desa. Esensinya adalah bagaimana pemerintah desa berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran, memperkuat nilai-nilai sosial, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis, produktif, dan berdaya. Pembinaan ini dilakukan bukan hanya dari atas ke bawah, tetapi juga melalui dialog, pendekatan kekeluargaan, dan kearifan lokal. Karena masyarakat desa memiliki kedekatan emosional dan sosial yang kuat, pembinaan yang berhasil justru lahir dari kebersamaan dan kepedulian antar warga, bukan semata-mata untuk instruksi formal. Contoh konkret dari pembinaan kemasyarakatan di desa itu antara lain, yang pertama adalah penyuluhan tentang kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan seperti kegiatan posyandu, gotong royong, bersih desa, atau edukasi pencegahan stunting. Ini menciptakan budaya hidup sehat dan peduli lingkungan sejak dari keluarga. Yang kedua ada pelatihan bagi pemuda dan ibu-ibu desa seperti pelatihan keterampilan menjahit, kerajinan tangan, atau digital marketing untuk produk lokal. Ini adalah bentuk pembinaan agar masyarakat memiliki kemampuan ekonomi dan tidak bergantung semata pada sektor pertanian atau tambak. Yang ketiga, ada kegiatan keagamaan dan sosial seperti pengajian rutin, peringatan hari besar agama, atau bantuan sosial bagi warga kurang mampu. Ini menjaga nilai-nilai spiritual dan solidaritas antar warga. Yang keempat, ada pembinaan kelompok muda atau yang biasa disebut Karang Taruna dalam kegiatan seni, olahraga, dan sosial. Dengan ini, generasi muda tidak hanya punya wadah untuk berekspresi, tapi juga diarahkan untuk ikut aktif dalam pembangunan desa. Intinya, pembinaan kemasyarakatan bukan sekedar kegiatan administratif, tapi merupakan upaya menciptakan kehidupan sosial yang kuat, sehat, dan saling mendukung, dimulai dari skala paling kecil, yaitu keluarga, tetangga, hingga seluruh warga desa. Terima kasih.